Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Yusuf Abdullah. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait materi pengelolaan arsip menggunakan sistem tanggal. Mengapa sih materi ini penting? Jadi penyimpanan arsip penting karena arsip merupakan sumber informasi dan bukti autentik yang mendukung kelancaran administrasi, pengambilan keputusan, serta akuntabilitas organisasi. Arsip yang tertata rapi memudahkan pencarian kembali dokumen saat dibutuhkan, menghemat waktu dan biaya, serta mencegah kehilangan data yang penting. Selain itu, pengelolaan arsip yang baik menjamin keamanan informasi, menjaga kerahasiaan, dan mendukung transparansi sehingga organisasi dapat beroperasi lebih efisien, profesional, dan terpercaya di mata publik maupun pemangku kepentingan. Jadi materi ini sangatlah penting. Lalu kita memasuki materi yaitu pengertian arsip. Apa sih itu arsip? Jadi arsip adalah kumpulan dokumen atau catatan yang dibuat dan diterima oleh suatu organisasi atau perorangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan. Jadi arsip itu tidak hanya milik sebuah organisasi, namun bisa juga milik perorangan. Arsip tidak hanya berfungsi sebagai penyimpanan informasi, tetapi juga sebagai bukti sah atas suatu kegiatan yang telah dilakukan. Nah, jenis arsip itu macam-macam. Ada yang bisa berupa surat, untuk keperluan surat menyurat antar organisasi, laporan keuangan sebuah organisasi, lalu foto-foto kegiatan organisasi, hingga nota-nota yang berkaitan dengan keuangan sebuah organisasi. Selanjutnya, kita memasuki macam-macam penyimpanan arsip. Yang pertama, sistem abjad. Jadi, dalam sistem abjad ini, arsip disusun berdasarkan nama organisasi. Mulai dari huruf yang beralawatan huruf A hingga yang terakhir huruf Z. Itu semua disusun menurut nama organisasi masing-masing. Lalu yang kedua, sistem nomor. Jadi, arsip diberi kode angka sesuai urutan. Yang ketiga, sistem tanggal, yaitu arsip diurutkan secara kronologis atau secara periodik sesuai hari, bulan, dan tahun. Lalu yang keempat, sistem subjek. Jadi arsip dikelompokkan berdasarkan tema atau kategori. Dan yang kelima adalah sistem geografis, yaitu arsip disusun berdasarkan wilayah atau lokasi. Nah, jadi kali ini kita hanya akan membahas terkait penyimpanan arsip menggunakan sistem tanggal. Apa sih itu sistem tanggal? Nah, sistem tanggal adalah metode pengelolaan arsip dengan cara menyusun dan menyimpan arsip berdasarkan urutan waktu, yaitu tanggal, bulan, dan tahun arsip tersebut dibuat atau diterima. Dalam sistem ini, tanggal dijadikan sebagai kunci utama dalam penyimpanan arsip, sehingga arsip dapat diatur secara kronologis dari waktu ke waktu. Dalam menentukan atau menulis tanggal, kita harus sangat teliti agar tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan tanggal, karena tanggal adalah kunci utama dalam penyimpanan sistem tanggal. Lalu, apa sih tujuan penggunaan sistem tanggal dalam penyimpanan arsip? Nah, tujuan penggunaan sistem tanggal dalam pengelolaan arsip atau penyimpanan arsip adalah untuk memudahkan proses penyimpanan dan penemuan kembali arsip. Dengan menggunakan sistem ini, arsip dapat diatur secara rapi dan sistematis sesuai dengan waktu kejadiannya atau waktu kronologisnya sesuai tanggalnya masing-masing. Selain itu, sistem tanggal juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kerja, menghemat waktu pencarian arsip, serta mendukung tertib administrasi. Lalu kita memasuki apa saja sih fungsi penggunaan sistem tanggal. Nah, ini ada beberapa fungsi, ada banyak sekali. Mulai yang pertama yaitu
mengatur dokumen secara kronologis. Jadi arsip disusun sesuai urutan waktu, yaitu hari, bulan, hingga tahun. Lalu yang fungsi kedua adalah untuk memudahkan pencarian secara periodik. Dokumen cepat ditemukan berdasarkan periode tertentu, misalnya laporan bulanan atau tahunan. Jadi sistem tanggal ini sangat memudahkan kita sebagai penyimpan arsip untuk menemukan sebuah arsip kembali hanya menggunakan tanggal, yaitu hari, bulan, dan tahun. Lalu yang fungsi ketiga adalah mendukung monitoring kegiatan, yaitu mempermudah melihat perkembangan aktivitas organisasi dari waktu ke waktu. Nah, mungkin dalam setahun kita melakukan kegiatan setiap bulan. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam arsip bulan Januari, bulan Februari, dan seterusnya. Jadi, ketika nanti kita akan mencari arsip pada bulan tertentu, kita hanya perlu untuk melihat label pada bulannya. Misal Januari, Februari, dan lain-lain. Lalu yang fungsi keempat adalah menjadi bukti autentik. Jadi arsip berfungsi sebagai rekam jejak resmi sesuai tanggal kejadian. Misal kita melakukan pembayaran pada tanggal sekian. Nah, kita tentunya akan mudah dalam pencarian nota atau bukti pembayaran pada hari tersebut. Lalu yang kelima, fungsi kelima adalah meningkatkan efisiensi kerja. Nah, fungsi ini yaitu menghemat waktu dan tenaga dalam proses pencarian arsip. Bisa dibayangkan ketika kita ingin mencari arsip, namun kita tidak tahu arsip itu ada pada tanggal berapa. Mungkin itu akan sangat menguras waktu dan tenaga kita dalam pencarian arsip tersebut. Nah, dengan adanya sistem tanggal ini, maka akan sangat mudah sekali dalam pencarian arsip. Lalu yang fungsi keenam adalah mempermudah retensi arsip, yaitu memudahkan menentukan masa simpan dan pemusnahan arsip sesuai aturan. Nah, jadi ada beberapa arsip yang sudah tidak terpakai, mungkin arsip dengan jangka waktu 5 tahun ke atas yang lalu. Nah, kita akan sangat mudah dalam menentukan arsip tersebut. Nah, dengan mudah kita tentunya akan bisa untuk melakukan retensi arsip sesuai dengan ketentuan sebuah organisasi. Selanjutnya, kita akan memasuki prinsip sistem tanggal. Jadi, pengelolaan arsip dengan sistem tanggal, itu semua itu harus berpedoman pada beberapa prinsip dasar, mulai dari ketepatan dalam mencatat tanggal, konsistensi penggunaan format tanggal, serta keteraturan dalam penyusunan arsip. Arsip dapat disusun dari tanggal yang paling lama ke yang paling baru atau sebaliknya, asalkan dilakukan secara konsisten. Ketelitian sangat dibutuhkan agar tidak terjadi kesalahan penyimpanan. Jadi itu kita boleh menyusun arsip mulai dari yang ke baru dulu, baru ke lama, atau bisa sebaliknya. Yang penting selalu konsisten dari awal hingga akhir agar mudah dalam penggunaan atau dalam pencarian arsip. Selanjutnya, kita memasuki prosedur sistem tanggal atau langkah-langkah dalam penyimpanan arsip menggunakan sistem tanggal. Yang pertama itu kita harus mencatat tanggal arsip. Nah, jadi setiap dokumen wajib diberi tanda waktu, mulai dari hari, bulan, hingga tahun. Lalu yang kedua, mengelompokkan arsip, memisahkan dokumen sesuai periode, mulai dari harian, atau bisa juga bulanan, bahkan bisa juga tahunan. Lalu yang ketiga, simpan berurutan. Letakkan arsip sesuai urutan tanggal secara kronologis. Lalu yang keempat, beri label jelas. Gunakan kode atau tulisan agar mudah dikenali. Dan yang kelima, mudah ditemukan kembali. Jika kita ingin mencari arsip, maka kita akan mudah dalam pencarian arsip tersebut. Nah, semua sistem dalam penyimpanan arsip itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama adalah mudah dipahami dan diterapkan.
Tentunya semua kalangan akan mudah untuk memahami dan menerapkan sistem tanggal karena hanya perlu menulis tanggalnya dan menyimpannya sesuai tanggal, hari, bulan, dan tahun. Lalu yang kedua, memudahkan pencarian secara periodik. Semisal kita mencari arsip pada bulan-bulan tertentu, tentu kita akan sangat terbantu dengan sistem ini. Dan yang ketiga, mendukung monitoring kegiatan. Lalu di setiap kelebihan pasti juga ada kekurangan. Nah, kekurangan yang pertama adalah sulit mencari arsip berdasarkan subjek. Karena kita menata arsip menggunakan tanggal, maka kita akan sulit untuk menemukan sebuah arsip jika kita berpatokan pada subjek. Lalu yang kedua, membutuhkan ketelitian tinggi. Misal kita tidak teliti dalam penulisan tanggal, maka kita akan kerepotan dalam pencarian arsip di masa mendatang. Dan yang ketiga, kurang fleksibel untuk arsip dengan jumlah banyak. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, kesimpulannya adalah sistem tanggal merupakan metode pengelolaan atau penyimpanan arsip yang sederhana namun efektif dalam mendukung tertib administrasi. Sistem ini sangat cocok digunakan untuk arsip yang berkaitan dengan waktu dan kegiatan rutin. Dengan penerapan yang konsisten dan teliti, sistem tanggal dapat membantu organisasi dalam menjaga kearsipan, kerapian arsip, dan memudahkan penemuan kembali arsip saat diperlukan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.